Diwarnai kartu merah pemain PSBS Biak, Persib Bandung berhasil kembali ke puncak klasemen lewat gol dramatis Berguinho pada menit-menit akhir pertandingan. Laga pekan ke-18 BRI Super League 2025 itu bukan hanya menghadirkan tensi tinggi di atas lapangan, tetapi juga memantik euforia besar di tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Ati. Atmosfer magis GBLA kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu stadion paling angker di Indonesia, terutama ketika Maung Bandung tengah memburu kemenangan krusial. Lebih dari sekedar 3 poin, malam itu menjadi panggung bagi sejumlah cerita besar yang membuat bobotoh terperangah. Mulai dari perlawanan keras PSBS Biak yang tampil disiplin dan tanpa rasa gentar, keputusan wasit yang memicu kontroversi, hingga momen emosional ketika Levin Kurzawa diperkenalkan secara resmi di hadapan puluhan ribu pendukung Persib Bandung. Belum cukup sampai di situ, publik Kota Kembang juga dikejutkan dengan kabar masuknya bek muda timnas Indonesia, Dion Marquis, yang digadang-gadang menjadi proyek jangka panjang Maung Bandung. Sungguh di luar perkiraan bobotoh, apa yang terjadi di GBLA malam itu bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa, melainkan sebuah paket lengkap drama, kejutan, dan harapan besar untuk masa depan Persib Bandung. Babak pertama, PSBS Biak datang dengan wajah baru. Laga pekan ke-18 BRI Super League 2025 mempertemukan tuan rumah Persib Bandung kontra PSBS Biak. Sejak peluit awal dibunyikan, terlihat jelas bahwa tim tamu tidak datang ke Bandung untuk sekedar bertahan dan menunggu kekalahan. PSBS Biak seolah menepati janji mereka sebelum laga, yakni tampil dengan pendekatan berbeda saat menghadapi anak asuh Boyan Hodak. Formasi yang diterapkan PSBS Biak tampak sangat rapat. Garis pertahanan rendah dengan blok tengah yang padat membuat Persib kesulitan menemukan celah. Bahkan Tom Haiches, motor permainan Persib Bandung, dibuat kelimpungan sejak menit-menit awal. Setiap sentuhan bolanya selalu mendapat tekanan ganda, memaksanya bermain lebih ke samping ketimbang menusuk ke jantung pertahanan lawan. Kunci utama permainan disiplin PSBS Biak terletak pada koordinasi antar lini, serta penampilan impresif kiper asal Portugal mereka, Kadu. Penjaga gawang ini tampil seperti tembok hidup. Pada menit ke-24, Kakang Rudianto mencoba peruntungan lewat sepakan jarak jauh yang keras dan terarah. Stadion sempat bergemuruh, mengira bola akan bersarang di sudut gawang. Namun refleks luar biasa Kadu mematahkan harapan itu. Dengan ujung jarinya, ia menepis bola keluar lapangan. Persib Bandung terus mencoba memecah kebuntuan melalui kombinasi cepat di sisi sayap. Beckham Putra beberapa kali turun menjemput bola, mencoba membuka ruang lewat dribble pendek dan umpan terobosan. Namun setiap upaya selalu mentok di barisan pertahanan PSBS Biak yang tampil disiplin dan penuh determinasi. Menariknya, PSBS Biak tidak sepenuhnya bertahan. Mereka sesekali melancarkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan. Pada menit ke-38, peluang emas didapatkan tim tamu lewat sepakan datar Barbosa dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke arah gawang, namun Teja Paku Alam menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang berpengalaman. Dengan posisi yang tepat, Teja berhasil mengamankan bola tanpa memberikan rebound berbahaya. Di menit-menit akhir babak pertama, Persib Bandung kembali menekan. Beckham Putra mencoba sepakan jarak jauh yang dilepaskannya dengan kaki kanan. Sekali lagi, Kadu menjadi penyelamat bagi PSBS Biak. Sorak-sorai bobotoh berubah menjadi desahan kecewa, namun tetap diiringi tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha tim. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Solidnya pertahanan PSBS Biak membuat Persib Bandung tampak buntu di babak pertama. Babak kedua, tekanan meningkat, kartu merah jadi titik balik. Memasuki babak kedua, Boyan Hodak jelas tidak ingin kehilangan momentum. Instruksi high pressing diterapkan lebih agresif. Garis pertahanan Persib naik beberapa meter, memaksa PSBS Biak bertahan lebih dalam. Intensitas permainan meningkat drastis. Duel-duel fisik terjadi di berbagai sektor lapangan. Namun, meski mendominasi penguasaan bola, Persib Bandung masih kesulitan menciptakan peluang bersih. PSBS Biak bertahan dengan 10 pemain di belakang garis bola, membuat ruang tembak hampir tidak tersedia. Titik balik pertandingan akhirnya terjadi pada menit ke-56.
Pemain PSBS Biak Heri Susanto harus mandi lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung. Pelanggaran kerasnya terhadap Alfiandra Dewangga dinilai wasit sebagai tindakan yang membahayakan keselamatan lawan. Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari kubu PSBS Biak. Adu mulut tak terhindarkan. Beberapa pemain PSBS Biak mengerubungi wasit memprotes kartu merah tersebut. Heri Susanto sendiri tampak tidak ingin meninggalkan lapangan. Ia berdiri cukup lama, berusaha meyakinkan wasit untuk mengubah keputusan. Situasi memanas, namun Beckham Putra menunjukkan jiwa kepemimpinan dengan menghampiri Susanto dan membujuknya agar keluar lapangan demi kelanjutan pertandingan. Setelah beberapa menit tertunda, laga akhirnya dilanjutkan. PSBS Biak harus bermain dengan 10 orang. Secara teori, ini menjadi keuntungan besar bagi Persib Bandung. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Bertahan dengan 10 orang, bermain dengan 10 pemain, PSBS Biak justru semakin menumpuk pertahanan. Mereka mengorbankan satu pemain depan untuk memperkuat lini belakang. Persib Bandung mengurung pertahanan lawan, mengalirkan bola dari sisi ke sisi, mencoba mencari celah sekecil apapun. Waktu terus berjalan, ketegangan di stadion semakin terasa. Bobotoh berdiri, bernyanyi tanpa henti, mencoba mendorong tim kesayangan mereka mencetak gol penentu. Menit 88, gol dramatis Berguinho. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, momen yang dinanti akhirnya datang. Pada menit ke-88, Persib Bandung mendapatkan ruang di sisi kiri serangan. Bola dikirim ke kotak penalti, terjadi kemelut singkat, dan Berguinho dengan insting tajamnya berhasil menyambar bola untuk merobek jala gawang Kadu. GBLA meledak. Gol tersebut bukan hanya memastikan kemenangan dramatis 1-0 untuk Persib Bandung, tetapi juga menjadi gol perdana Berguinho sejak mengenakan jersey Maung Bandung di awal musim. Sang pemain berlari ke sudut lapangan merayakan gol bersama teman-temannya, sementara Bobotoh bersorak penuh euforia. Tak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 menjadi penutup laga penuh drama ini. Euforia pasca pertandingan, Kurzawa resmi diperkenalkan. Namun drama di GBLA tidak berhenti sampai di peluit akhir. Justru setelah pertandingan selesai, kejutan besar kembali tersaji dan membuat stadion kembali bergemuruh. Di tengah lapangan, sosok yang sudah sejak beberapa hari terakhir santer dikabarkan akhirnya muncul ke hadapan publik Bandung. Ya, Levin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain yang pernah satu lapan dengan bintang dunia sekelas Neymar dan Kylian Mbappe, diperkenalkan secara resmi kepada Bobotoh. Kurzawa turun ke lapangan dengan senyum lebar, mengenakan atribut Persib Bandung, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda hormat kepada puluhan ribu pendukung yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Atmosfer GBLA yang dihadiri sekitar 28.000 penonton jelas meninggalkan kesan mendalam bagi sang pemain. Bagi Kurzawa, ini adalah pengalaman pertama merasakan langsung fanatisme sepak bola Indonesia dan kesan pertamanya sangat kuat. Dion Marquis, amunisi muda timnas Indonesia untuk masa depan. Tak hanya Kurzawa, satu nama lain yang tak kalah mengejutkan adalah Dion Marquis. Bek muda timnas Indonesia itu resmi menjadi bagian dari Persib Bandung dan langsung disebut-sebut sebagai investasi jangka panjang klub. Kehadirannya menambah deretan pemain muda potensial yang siap diasah bawah arahan Boyan Hodak. Manajemen Persib menilai Dion Marquis memiliki atribut komplit sebagai bek modern, kuat dalam duel, tenang saat menguasai bola, dan punya visi membangun serangan dari lini belakang. Bobotoh pun menyambut antusias kabar ini. Banyak yang berharap Dion bisa berkembang pesat dan menjadi tulang punggung pertahanan Persib Bandung sekaligus timnas Indonesia di masa depan. Boyan Hodak buka suara soal Barba dan Kurzawa. Dalam sesi konferensi pers usai laga, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang beredar. Salah satunya menyangkut Federico Barba, bek asal Italia yang sempat dirumorkan bakal meninggalkan klub. Boyan Hodak menegaskan bahwa Barba masih menjadi bagian penting dari skuad Persib. Ia memastikan sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang dan seluruh permasalahan yang sempat muncul kini sudah diselesaikan. Terkait kemunculan Levin Kurzawa di Bandung, Boyan Hodak menanggapinya dengan santai. Ia tidak menapik adanya komunikasi, namun menegaskan belum ada keputusan final. Strategi transfer.
Satu pemain, bukan belanja besar. Isu transfer Persib Bandung kembali menghangat menjelang putaran kedua BRI Super League 2025 tahun 2026. Boyan Hodak mengungkapkan, klub tidak akan terlalu agresif di bursa transfer.